Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, memberikan ketakwaan, keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semua dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada kita semua dalam umur kita, dalam waktu kita, dalam keluarga kita, dalam harta kita, sehingga kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua akan menjadi tabungan kebaikan yang akan kita panen kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tadi malam, masih dalam tema yang sama, yaitu bersabarlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang membahas tentang definisi kesabaran, baik secara bahasa ataupun secara syar'i. Kemudian kita juga telah mendengarkan jenis-jenis kesabaran
yaitu kesabaran untuk senantiasa dan terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kesabaran untuk meninggalkan larangan dan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian bersabar atas takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah mendengar penjelasan yang beliau nukilkan dari guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau menjelaskan bahwa jenis kesabaran yang paling utama yaitu kesabaran yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan dan kemauan seorang hamba. Dan ini adalah kesabaran yang pertama dan yang kedua. Beliau menjelaskan sebuah pelajaran penting dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana beliau tetap konsisten untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam keadaan faktor-faktor yang menyeret kepada kemaksiatan itu sangatlah banyak, tetapi itu semua beliau abaikan dan beliau lebih mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan pula tentang jenis kesabaran ditinjau dari sisi yang lain. Maka beliau mengatakan masih dalam kitab yang sama, yaitu Madarijus Salikin, beliau membuat sebuah pasal baru lagi, Faslun Anwa'us Sabr. Ya, pasal yang membahas tentang macam-macam kesabaran. Beliau mengatakan wa huwa ala thalathati anwa'. Kesabaran itu ada 3 macam. Sabrun billahi. Yang pertama adalah bersabar billah, dengan Allah. Wa sabrun lillahi, dan bersabar karena Allah atau untuk Allah. Kemudian yang ketiga wa sabrun ma'allah, yang ketiga adalah bersabar bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaan dari 3 macam jenis kesabaran tersebut? Beliau menjelaskan fal awwalu sabrul isti'anati bihi. Nah, perhatikan. Sabrun billah, sabar dengan Allah, adalah sabrul isti'anati bihi, bersabar dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya di dalam bersabar itu, seorang hamba harus memohon pertolongan kepada Allah supaya diberikan kekuatan dan taufik untuk bisa bersabar. Ini dasar yang paling utama. Tidak akan mungkin seorang hamba bisa bersabar dalam hal apapun, dalam hal melaksanakan ibadah dan ketaatan, atau dalam hal meninggalkan kemaksiatan, atau dalam hal menghadapi musibah, problem, ya, kehidupan. Tidak akan mungkin dia bisa bersabar kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita butuh untuk memohon pertolongan kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah agar supaya kita diberikan kesabaran dan digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi itu sabrun billah,
bersabar dengan Allah, artinya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yatuhu annahu huwal musabbir. Nah, ini penting juga. Dan juga kita meyakini, melihat bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa membuat orang itu bersabar. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa bersabar. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mampu untuk bersabar. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa melewati ujian-ujian ini, fitnah-fitnah ini. Dan kita lihat, begitu banyak orang-orang yang mendapatkan ujian, melewati sebuah fitnah, melewati sebuah musibah, ternyata mereka tidak bisa bersabar. Dalam arti apa? Akhirnya mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi fitnah tersebut. Sebuah contoh yang mudah, ketika misalnya kita diuji dengan fitnah naqsin minal amwal, sebagaimana Allah bahasakan dalam surat Al-Baqarah, kekurangan harta, kesulitan ekonomi. Maka ada orang-orang yang bersabar, walaupun dia sulit ekonominya, tetap dia konsisten tidak melanggar aturan-aturan Allah, tidak menerjang larangan-larangan Allah. Dia sedang kepepet, butuh uang, butuh dana, keluarganya sakit misalnya, dia bersabar, mencari solusi yang halal. Jadi di dalam dia menghadapi ujian tersebut, tidak akan bisa dia mendapatkan kesabaran, tidak akan bisa dia menghadapinya dengan kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan orang untuk bersabar. Itu jenis sabar yang pertama. Wa anna sabral 'abdi bi rabbih la bi nafsihi. Dan dia juga yakin bahwasanya kesabaran seorang hamba itu bi rabbih adalah berkat pertolongan Rabb-nya, la bi nafsihi, bukan karena dirinya sendiri. Jadi dia bisa bersabar itu karena Allah, bukan karena kekuatan dia, bukan karena ilmu dia, bukan karena kepandaian dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah engkau wahai Rasul. Ini Allah berbicara, mengajak bicara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pun di sini mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan bahwa kesabaran yang ada pada beliau itu bukan karena beliau sendiri, bukan karena kekuatan beliau sendiri, bahkan itu juga murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah secara tegas mengatakan wasbir. Wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah. Wa ma sabruka, dan tidaklah kesabaranmu illa billah, kecuali karena pertolongan Allah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yani in lam yusabbirka huwa lam tasbir. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, maksud daripada ayat ini yaitu apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membuatmu bersabar, lam tasbir, maka niscaya kamu tidak akan bisa
bersabar. Ini Allah menyampaikannya kepada siapa? Rasulullah. Dan Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna keimanannya, makhluk yang paling sempurna ketakwaannya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersamaan dengan itu Allah mengingatkan, wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah wahai Rasul, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali karena Allah. Artinya kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita, manusia biasa yang penuh dengan dosa, yang banyak kekurangannya, yang sangat tipis keimanannya? Maka tentunya tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan dan mengamalkan kesabaran kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jenis sabar yang pertama, as-sabru billah. Nah, bersabar dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Wa tsani as-sabru lillah. Nah, bersabar untuk Allah. Nah, beda lagi. Wa huwa an yakuna al-ba'ithu lahu 'ala as-sabri mahabbatallah. Maksud bersabar untuk Allah atau karena Allah itu adalah an yakuna al-ba'ith, yang menjadi motivasinya 'ala sabri untuk bersabar mahabbatallah, yaitu karena dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bersabar itu bukan karena pengen mendapatkan julukan orang yang penyabar, bukan ingin mendapatkan pujian, bukan pula karena ingin mendapatkan hadiah, karena di situ ada sayembara. Bagi orang-orang yang salat 5 waktu selama 1 bulan full, nanti ada hadiahnya. Nah, hadiahnya adalah motor baru tahun 2026 misalnya. Jadi dia sabarkan dirinya untuk salat jamaah. Nah, akhirnya betul dia lolos, dapat hadiah, habis dapat hadiah menghilang, Pak. Ya, enggak lagi salat jamaah karena al-ba'ith, motivatornya, tendensinya dia dalam bersabar dalam melaksanakan ketaatan bukan Allah, tetapi dunia. Maka ini jenis kesabaran yang kedua, as-sabru lillah, bersabar untuk Allah dan karena Allah. Yaitu yang menjadi motivasi kita di dalam bersabar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita cinta kepada Allah, kita suka untuk meraih pahala dan kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iradata wajhihi, dan yang menjadi motivasinya adalah menginginkan pahala Allah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ingin supaya bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Wa taqarruba ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang menjadi tujuan dia untuk bersabar. Bukan supaya dilihat dia adalah orang yang kuat, orang yang masya Allah penyabar, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, orang yang tidak suka membalas dendam, orang yang tidak suka untuk menzalimi. Bukan. Tetapi dia bersabar karena menginginkan pahala di sisi Allah, ingin surga Allah, ingin bertemu dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La li idharihi quwwatan nafsi, bukan dalam rangka menampakkan kekuatan dirinya dia, kekuatan jiwanya. Wal istihmadi ilal khalqi, ataupun istihmad talabul mahmadah. Bukan pula tujuan dia bersabar adalah untuk mencari pujian dan sanjungan dari manusia. Wa ghaira dzalika minal a'rab, ataupun tujuan-tujuan dan tendensi-tendensi yang lain. Nah, jadi ini sabr, as-sabru lillah. Makanya judulnya apa? Bersabarlah karena Allah.
Nah, bukan pula dia bersabar karena seperti tadi malam saya sampaikan, karena kepepet, sudah mentok, tidak ada lagi kecuali sudah harus bersabar. Ke sini ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, mundur, celaka, maju, jatuh, ya sudah Pak. Nah, karena tidak ada solusi lain, baru dia bersabar. Tentunya beda pahalanya dengan orang yang memang dari awal dia usahakan untuk bersabar. Sebagaimana tadi malam kita dengarkan definisinya, memenjarakan jiwa ini, ditangkap, dipenjara, dan jangan sampai lepas. Al-kaf, ditahan. Nah, ini butuh latihan. Bersabar itu terkadang ada memang sebagian manusia yang tabiatnya itu penyabar. Ya, maka itu adalah sebuah fadl minallah, keutamaan dari Allah. Dan sebagian lain dia adalah orang yang sebenarnya bukan penyabar, tapi dia paksa dirinya untuk bisa melakukan ibadah yang mulia ini. Emosionalnya dia atur, dia manage, dia kuasai amarahnya, jangan sampai lepas. Dan itu semua dia lakukan karena mengharap pahala di sisi Allah, karena itu bimbingan Allah, karena dia tahu dan yakin bahwa pahala orang yang bersabar itu tiada batasnya. Dan sesungguhnya Allah itu akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Maka dia mengharapkan kedekatan dan kebersamaan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalits, kemudian jenis kesabaran yang ketiga, as-sabru ma'allah, bersabar bersama Allah. Nah, ini sebenarnya saling memiliki keterkaitan. Karena jenis kesabaran yang pertama itu akan membantu kita untuk bisa bersabar. Karena kita meminta pertolongan, iya kan? Kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya bisa bersabar dan dijadikan hamba Allah yang penyabar. Sehingga akhirnya dia bisa bersabar, dan ketika dia mulai bersabar, dia luruskan niatnya. Ya, dia bersabar karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun gangguan, ujian terus ada. Karena macam-macam namanya ujian itu. Bisa jadi ujian dunia, bisa jadi ujian ekonomi, bisa jadi ujian keluarga, bisa jadi ujian dari tetangga, ujian dari teman, ujian dari guru, ujian dari murid. Mungkin dia mendapatkan gangguan dan celaan dan hinaan dan fitnahan dan cacian. Terus dia mendapatkan itu dan dia terus bersabar, karena yang menjadi motivasinya adalah Allah, karena yang menjadi tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga ini berikutnya, was-sabru ma'allah. Wasalits sabru ma'allah, yang ketiga adalah bersabar bersama Allah. Wa huwa, apa itu? Dawaranul abdi ma'a muradillahi dini minhu. Perhatikan, dawaran. Nah, apa itu? Keliling. Nah, ya, berkelilingnya seorang hamba, berputarnya seorang hamba ma'amuradillah, untuk senantiasa sesuai dengan keinginan Allah. Jadi dia kesana kemarinya, berputarnya, kelilingnya itu senantiasa cocok dan bersama dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidaklah dia mengucapkan sebuah ucapan, mengeluarkan sebuah statement atau kalimat, kecuali ucapan itu sesuai dengan keinginan Allah. Maksudnya apa? Dalam koridor ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ad-dini minhu, ya, sesuai dengan keinginan Allah secara syariat.
sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a ahkamihid diniyah, dan juga perputaran dia, kelilingnya dia, keluar masuknya dia, perbuatan dia, sikap-sikap dia sesuai juga dengan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini proses berikutnya, tadi proses terjadinya kesabaran dengan usaha dan memohon pertolongan dari Allah, ya kan? Ketika akhirnya Allah mulai memberikan taufik kepada dia untuk bisa bersabar, dia perlu koreksi niatnya dan menata niatnya sehingga dia mulai bisa bersabar karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah bisa bersabar karena Allah, dia atur kesabaran tersebut sehingga sikap-sikapnya, ucapan-ucapan dia yang keluar ketika dia bersabar itu cocok dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Sabiran nafsahu ma'aha sairan bisairiha, maka dia menyabarkan dirinya agar supaya dirinya terus sesuai dengan hukum-hukum Allah. Perbuatannya tidak keluar dari hukum Allah. Ucapannya, ya, takriratnya, hukum-hukumnya, keputusan-keputusannya tidak keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga berat. Artinya apa? Mengatur sikap, mengatur ucapan agar sikap kita, perbuatan kita dan ucapan kita itu tetap terus sesuai dengan apa? Aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kesabaran yang tertinggi. Ya, jadi ketika kita ditimpa sebuah ujian, kena kita. Nah, kita mohon supaya kita bisa bersabar. Kita usahakan, kita paksa diri kita bersabar. Kita ikhlaskan niat kita dalam bersabar, kemudian kita atur. Jangan sampai keluar sebuah sikap, sebuah perbuatan atau sebuah ucapan yang keluar dari ridha Allah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sairan bisairiha, dia berjalan meniti kehidupan ini, terus melanjutkan perjalanannya menuju Allah, walaupun sedang ditimpa musibah atau ditimpa sebuah fitnah, dia berjalan sesuai dengan rel aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi yang terpenting adalah relnya Allah dan Rasulnya. Nah, ya, bukan aturan-aturan manusia. Aturan manusia berbeda-beda. Ini punya aturan, itu punya aturan. Tapi yang terpenting, yang penting kita berjalan itu dalam kehidupan kita lurus, berada di dalam rel hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqiman biiqamatiha, dia tinggal di dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Yatawajjahu ma'aha aina tawajjahat rakaibuha, dia akan berjalan ke arah yang searah dengan, ya, orang-orang yang berjalan di atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia meneliti siapakah orang-orang yang berjalannya itu sesuai dengan hukum-hukum dan aturan Allah, maka itu yang dia ikuti kemana mereka berjalan. Di sini tentunya para nabi, para sahabat, para salafus saleh, para a'immah, para ulama. Apa yang menjadi prinsip mereka dalam kehidupan mereka, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam berdakwah, di dalam bermuamalah, maka kita mengikuti mereka. Kemana mereka mengarah, kita ikuti arah mereka. Itu maksudnya.
Yatawajjahu ma'aha aina tawajjaha rakaibuha. Dia akan mengikuti kemana arah orang-orang yang sudah berjalan di atas hukum-hukum dan aturan Allah tersebut. Dalam tarbiyahnya, dalam pendidikannya, di dalam dakwahnya dan cara dakwahnya dan muamalahnya, kita mengikuti pendidikan para ulama, bukan pendidikan orang-orang yang tidak jelas agama dan akhlaknya. Dakwahnya, muamalahnya juga kita mengikuti cara-cara para ulama, para a'immah, para sahabat. Itu yang kita pegang teguh. Jangan malah itu yang kita tinggalkan, kita ganti dengan aturan-aturan yang baru, aturan-aturan tokoh-tokoh yang baru. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa yanzilu ma'aha aina istaqallat madaribuha, dan dia pun yanzil, berhenti atau turun bersama rombongan-rombongan itu dimanapun kendaraan mereka berhenti dan turun. Madaribul ibil ay amakinul ibil atau mabarikul ibil. Ya, madarib itulah tempat berhentinya atau menderumnya tunggangan, tempat parkir. Nah, gampangnya begitu. Kita berjalan sesuai dengan arah mereka berjalan, dan kita juga parkir di mana mereka parkir. Kalau mereka berhenti dari perkara ini, ternyata mereka, para a'immah, para ulama, mereka berhenti di situ, mereka menahan dirinya dari hal-hal tersebut, kita juga harus menahan diri. Jangan malah mereka berhenti di lampu merah, kita terobos, ya nabrak, Pak. Kita tidak atur kesabaran kita, terutama masalah lisan. Naam, yang seharusnya di situ kita menahan lisan kita, yang seharusnya di situ kita menutupi perkara tersebut, malah justru perkara itu sampaikan, disebarkan. Padahal bimbingan para ulama tidak demikian. Nah, dia berbicara tidak pada tempatnya, berbicara sebelum waktunya, bahkan berbicara pada hal-hal yang seharusnya dia tidak boleh untuk berbicara dalam perkara tersebut. Demikian pula bersikap. Di dalam bersikap, dia tidak boleh melebihi itu. Tempat berhentinya mereka-mereka para a'immah dan para ulama, yang seharusnya dia tidak boleh bersikap, dia malah bersikap. Yang seharusnya dia menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, malah justru sebaliknya. Dia ciptakan kegaduhan, dia ciptakan permusuhan. Karena apa? Dia tidak bersabar, tergesa-gesa. Tidak bisa mengatur sikap dan hidupnya untuk sesuai dengan hukum dan aturan Allah. Bagaimana kita tahu hukum dan aturan Allah? Ya dengan cara bertanya dan mengikuti para ulama. Ulama belum bicara, sudah bersikap. Bukan lagi berbicara, berbicara plus bersikap. Itulah fitnah-fitnah yang terjadi. Bagaimana kemarin, fitnah-fitnah yang kita lalui ini, karena mereka mendahului, tidak berjalan ke arah jalannya para ulama, dan tidak berhenti di tempat parkirnya para ulama. Berhentinya malah di tempat parkir sopir angkot. Bablas, Pak. Nah, jadi bahaya. Sabar, jangan tergesa-gesa. Jangan engkau berubah. Pegang teguh prinsipmu. Fahada ma'na kaunihi sabiran ma'allah. Inilah arti daripada seseorang itu bersabar bersama Allah.
Bersabar bersama Allah artinya engkau terus bersabar, sabarkan dirimu untuk terus berada di bawah aturan Allah, tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam bersikap, dalam bermanhaj, dalam berakidah. Nah, semuanya betul-betul engkau sesuaikan ya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay qad ja'ala nafsahu waqfan 'ala awamirihi wa mahabbihi. Yaitu dia, orang tersebut, dia bersabar bersama Allah, menjadikan jiwanya dan dirinya waqfan, berhenti, mandek, stop, parkir, ala awamirihi wa mahabbihi, di atas perintah-perintah Allah dan perkara-perkara yang Allah cintai. Tidak berpindah dari perkara yang dicintai oleh Allah, dia lanjut menerobos kepada perkara yang dimurkai oleh Allah. Tidak pindah dari perkara yang Allah perintahkan, dia lanjut dan menerobos kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian beliau mengatakan wa huwa asyaddu anwa'is sabri wa as'abiha, dan ini adalah jenis kesabaran yang paling asyad, paling keras, paling berat, wa as'abiha, dan yang paling sulit. Ya. Nah, bersabar bersama Allah, seolah-olah kita itu selalu bersama Allah. Ya memang begitu. Kalau kamu ingin mendapatkan kebersamaan dari Allah, hendaknya engkau selalu bersama aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, artinya jagalah aturan-aturan Allah, yahfazka, maka niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kamu ingin bersama Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah, keberkahan dari Allah, kemudahan dari Allah, kebahagiaan dari Allah, maka aturlah hidupmu supaya juga selalu sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan hawa nafsu. Nah, wa huwa sabrus siddiqin, dan jenis ini adalah kesabarannya orang-orang yang siddiq, yang sangat-sangat jujur dan selalu yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak jujur ya terhadap dirinya sendiri dan terhadap Allah, sulit. Karena apa? Karena pasti setiap sebuah pelanggaran itu menandakan ketidakjujurannya. Bagaimana itu? Ketika seseorang melakukan sebuah maksiat, berarti dia tidak jujur. Ya. Karena yang seharusnya dia itu sebagai seorang budak, ya, yang mana dia harus taat kepada perintah tuannya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dibuatkan aturan kamu begini, begini, begini. Ternyata dia melanggar. Berarti dia tidak amanah, kan begitu? Tidak jujur. Makanya beliau mengatakan wa huwa sabru as-siddiqin, dan jenis kesabaran bersama Allah ini adalah kesabarannya orang-orang yang sangat jujur dan yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Junaid, salah seorang ulama, al-Junaid, dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan al-masiru minad dunya ilal akhirati sahlun hayyinun 'alal mu'min. Perjalanan dari dunia menuju akhirat itu mudah dan gampang bagi seorang yang beriman. Maksudnya kalau sekedar kita
berjalan menuju akhirat kan gampang, karena semua manusia itu apa? Berjalan, sedang mengadakan perjalanan menuju akhirat. Yang sulit itu adalah selamat di dalam perjalanan tersebut dan sampai kepada tujuan yang tepat. Itu yang sulit. Kalau berjalannya semuanya berjalan. Nah, ya, semuanya berjalan karena umur itu tidak pernah berhenti, waktu tidak pernah berhenti. Wa hijranul khalqi fi jambillahi syadid. Ini kata beliau. Dan meninggalkan manusia karena mengejar Allah Subhanahu wa taala syadid, itulah yang berat. Dia memisahkan dirinya dari teman-temannya yang mengajak kepada kelezatan dan kenikmatan. Dia tinggalkan itu karena apa? Mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Wal masiru minan nafsi ilallahi sa'bun syadidun. Perhatikan. Dan berjalan meninggalkan jiwa kita untuk mengejar Allah Subhanahu wa taala sa'bun syadidun, itu sulit dan berat. Ya, kalau meninggalkan manusia walaupun berat tapi masih mudah, karena itu di luar badan kita, ya kan? Faktor eksternal dari luar. Tetapi ketika seseorang berperang dengan dirinya sendiri, yang menjadi musuhnya itu adalah hawa nafsunya, kemudian ternyata hawa nafsunya ini senantiasa mengajak kepada kemaksiatan, pelanggaran dan lain sebagainya, sehingga dia harus tinggalkan jiwanya ini untuk dia kejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, hadza sa'bun syadid, ini sulit dan berat. Ya. Iya. Karena kalau ajakan orang, teman-teman kita mengajak, ya kerabat kita mengajak hal yang negatif, sedangkan kita tidak ingin, bisa gampang kita tinggalkan, ya kan? Kita tidak cocok misalnya. Tetapi kalau sudah hawa nafsu yang menginginkan, inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa hawa nafsu ini memerintahkan dan mengajak dan menyeret kepada perkara yang buruk. Nah, ini yang berat, butuh perjuangan dan mujahadah. Nah, kemudian beliau mengatakan was-sabru ma'allahi asyad, dan bersabar bersama Allah itu lebih sulit dan lebih berat lagi. Karena kalau bersabar bersama Allah sudah kita dapatkan penjelasannya tadi, bukan sekedar meninggalkan hawa nafsu, ya. Jadi dia harus meninggalkan hawa nafsunya, kemudian setelah itu hawa nafsunya harus dia atur, dia penjara untuk senantiasa cocok dengan aturan-aturan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini lebih sulit dan lebih berat lagi. Makanya harus dilatih. Harus dilatih mulai dari diri kita sendiri. Harus kita punya prinsip untuk senantiasa mengedepankan ridha Allah. Jangan sampai terseret oleh hawa nafsu kita, amarah kita, atau terseret dengan ajakan-ajakan orang lain, atau sikap-sikap orang lain, ikut-ikutan ini begitu, ikut begitu, itu begitu, ikut begini. Nah, jangan mudah terpengaruh. Wa su'ila 'anis sabri, kemudian beliau ditanya tentang kesabaran. Faqala, maka Al-Junaid mengatakan, tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbusin. Kesabaran itu adalah tajarru',
Menelan. Al-mararati, ya, kepahitan. Menelan sesuatu yang pahit, yang bukan pahit lagi, pahit. Naam, min ghairi ta'abbusin, tanpa muka yang masam. Jadi dia ini minum sesuatu yang sebenarnya pahit sekali, tapi sambil senyum. Nah, ini baru dia orang yang bersabar. Nah, tapi kalau dia minum sambil, nah, itu berarti dia belum perfect kesabarannya. Ya. Nah, artinya apa? Ketika engkau mendapat cacian, mendapat gangguan, mendapat cobaan, mendapat sebuah musibah, kamu hadapi dengan tenang, tetap tersenyum, santai, tidak emosi, tidak gegabah, tidak membalas dendam. Nah, itulah orang yang bersabar. Tajarru'ul marar, dia rela untuk menelan pil pahit tersebut, minuman dan makanan yang pahit tersebut, tanpa ada muka yang cemberut atau masam. Tetap tersenyum, santai ji. Karena bukan manusia yang dia harapkan, bukan manusia yang dia pedulikan. Yang penting dia betul-betul yakin bahwasanya dia bersama Allah. Dia tidak melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin manusia menganggap dia adalah orang yang paling buruk, yang aneh-aneh. Di daerahnya mungkin dia dianggap aneh, tidak masalah. Karena saya betul-betul yakin bahwa saya taat kepada Allah dan mengikuti para ulama, bimbingan para ulama, bimbingan para a'immah. Santai ji. Nah, ya. Tidak peduli, tanpa ada muka yang cemberut maupun masam. Nah, kemudian qala Dhunnun al-Misri, berkata Dhunnun al-Misri, nah, at-taba'udu as-sabru, sabar itu adalah at-taba'udu minal mukhalafat. Nah, sabar itu adalah taba'ud, menjauhkan diri, minal mukhalafat, dari pelanggaran-pelanggaran. Itulah hakikat kesabaran. Kalau kamu masih suka melanggar, berarti kamu belum bersabar. Jauhkan dirimu dari pelanggaran, bukan pelanggaran lalu lintas saja. Ya. Tapi dari pelanggaran, semua pelanggaran akidah, ya, pelanggaran manhaj, pelanggaran maksiat, pelanggaran muamalah, pelanggaran sikap, pelanggaran ucapan, pelanggaran vonis, pelanggaran ghibah dan semuanya. Kamu jauhkan dirimu dari itu semua. Itulah as-sabr, kesabaran. Was-sukunu 'inda tajarru'i ghusasil baliyah. Dan kesabaran itu adalah sukun, tetap tenang, tetap stabil ketika menelan ghussah, ketika menelan duri-duri baliyah, duri-duri musibah dan cobaan. Dia sedang diuji dengan berbagai macam cobaan. Duri-duri yang tajam dan keras itu mengenai dirinya, bahkan harus masuk ke tubuhnya. Tetapi dia sukun, terus tenang, stabil, ya, tidak melakukan hal-hal yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idharul ghina ma'a hululil faqri bisahatil ma'isyah. Dan juga termasuk kesabaran, perhatikan ya ikhwah barakallahu fikum, dan ini salah satu muru'ah. Idharul ghina, menampakkan kekayaan,
kecukupan ma'hululil faqri, padahal dia sedang ditimpa oleh kefakiran, kebutuhan, masalah ekonomi yang berat, terutama di medan ma'isyah. Pekerjaan tidak ada, berusaha untuk membuka bisnis, qadarullah rugi, kebutuhan keluarga terus mendesak dan meningkat, tapi dia tetap apa? Tidak menampakkan kemiskinan dan kefakirannya. Ya, dia kembalikan semuanya kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengatur hidup ini adalah Allah, yang nanti akan menjadikan ada seseorang untuk membantumu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan menggerakkan seseorang, menggerakkan hati seseorang untuk datang kepadamu dan menawarkan bantuan dan solusi kepadamu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Tetap tampakkan wibawa sebagai seorang muslim, memiliki kecukupan, bukan kekayaan yang berlebih. Baru setelah itu dia akan merasakan kelezatannya kesabaran, karena ternyata datang kepadanya seseorang yang membantunya tanpa dia sangka dan dia pikirkan. Karena dia hanya mengadu kepada Allah, dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kesabaran. Waqila, dan juga dikatakan as-sabru al-wuqufu ma'al bala'i bihusnil adab. Kesabaran itu adalah kita bersikap ketika terjadi sebuah musibah dan bencana bihusnil adab, dengan adab yang baik. Ketika kita ditimpa sebuah musibah, kita tetap menjaga adab kita. Ketika kita mendapat ujian, kita tetap menjaga adab kita. Jangan melakukan perkara-perkara bukan lagi di luar adab, bahkan di luar nalar, yang tidak masuk akal, yang dia sendiri tidak punya Allah sendiri tidak memberikan kekuasaan atau memberikan wewenang atau kebolehan bagi dia untuk melakukannya. Dia lakukan sehingga lucu, karena tidak menjaga adab ketika terjadi sebuah musibah ataupun fitnah. Jaga adabmu, tetap tenang, yakin kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang lemah, al-mustad'afin, ad-du'afa, orang-orang yang betul-betul lemah atau bahkan dia dianggap lemah dan dilemahkan, itu mereka itu bukan hanya mendapatkan pertolongan untuk dirinya sendiri dari Allah, bahkan bisa menjadi sebab suatu komunitas mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang lemah ini, innama tunsaruna wa turzaquna, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalian itu diberikan pertolongan dan mendapatkan rizki kecuali karena sebab orang-orang lemah di antara kalian. Kemudian waqila huwal fana'u fil balwa bila zuhurin wala syaqwa. Kesabaran adalah al-fana. Apa itu al-fana? Sesuatu yang fana. Al-fana itu artinya kita hancur. Kita melebur
dengan musibah tersebut, bersama musibah itu. Ketika kita kena musibah, kita lebur diri kita. Kita lupakan lagi kita ini siapa, dari mana, kedudukannya apa. Sadar nih. Ketika kamu ditimpa sebuah musibah, sadari kamu itu hanya makhluk Allah yang lemah, yang penuh dengan cacat, dengan keburukan, dengan dosa, dengan kekurangan. Jangan kamu selalu menganggap dirimu itu adalah punya kelebihan ini, itu, saya dari sini, dari suku ini, bapak saya begini, pangkat saya begini, pekerjaan saya seperti ini, dulu harta saya begini. Fana. Nah, kita melebur bersama ujian itu, kita introspeksi diri, jangan dianggap dirimu itu siapa-siapa lagi. Bila zuhurin wala syaqwa, tanpa engkau harus menampakkan dirimu dan mengaku-akukan dirimu, wala syaqwa, dan tanpa keluh kesah. Itulah orang yang bersabar. Nah, tawadhu. Kamu sadar diri, kembali kepada Allah. Nah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kamu salah, maka kamu bertaubat dan rujuk kepada kebenaran. Tetapi kalau ternyata kamu tidak salah, tetapi dianggap salah, bersabar. Nah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Bersabar, tanpa harus berkeluh kesah. Kemudian waqila ta'widun nafsil hujuma 'alal makarih. Di antara bentuk-bentuk kesabaran adalah apa? Ta'widun nafsi, membiasakan diri al-hujum, untuk terjun 'alal makarih, dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai. Nah, karena memang bersabar itu sebenarnya bukan perkara yang cocok dengan nafsu kita. Kamu dicaci maki, disuruh diam, tidak boleh balas. Suka enggak? Tidak suka kan? Pengennya langsung, kalau bisa bukan balas caci maki, kasih tempeleng juga, kan begitu. Nah, kamu dituduh begini begitu, pengennya maki-maki. Bersabar. Suka enggak antum? Tidak suka, ya kan? Makanya supaya kita itu terbiasa untuk bersabar, sengaja al-hujum 'alal makarih, kita cemplungkan diri kita dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai. Nah, jiwa ini suka untuk santai-santai. Nah, untuk berleha-leha, untuk rehat. Mari kita cemplungkan dalam sesuatu yang tidak kita suka. Bangun malam, kita paksa diri kita untuk wudu. Habis itu paksa lagi untuk berdiri sholat. Habis itu paksa lagi untuk beristighfar, memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Habis itu paksa lagi untuk datang ke majelis taklim, untuk membaca, mendengarkan faedah-faedah ilmiah. Perlu dipaksa, membiasakan diri untuk terjun dan nyemplung kepada hal-hal yang tidak kita sukai. Tentunya berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hobinya kita kuliner, makan sana, makan sini. Paksa dirimu nyemplung untuk puasa. Nah, puasa tidak punya duit, tidak ada belanja. Ayo puasa serumah, bareng-bareng, kan enak. Nah, sebagaimana Rasulullah ketika datang, ada sesuatu, tidak ada, ya sudah puasa, kan enak. Nah, kalau kita tidak sudah masakkah? Belum, langsung kamu itu begini begitu ya. Ribut lagi, Pak. Nah, tidak ada, ya sudah, saya puasa. Ini shaim.
Nah, membiasakan diri untuk terjun ke medan yang tidak kita sukai. Menulis, membaca, mentadaburi, menelaah, mempelajari ilmu syar'i. Walaupun engkau bukan seorang ustadz, ataupun walaupun engkau bukan seorang mudarris, seorang dai, bukan berarti engkau tidak wajib belajar. Bukan berarti belajar itu hanya khusus untuk ustadz-ustadz saja. Tidak. Nah, belum tentu, karena belajar itu adalah salah satu sifat orang yang ingin masuk surga. Iya atau iya? Iya. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang ingin dimudahkan jalannya menuju surga, maka dia menuntut ilmu, mencari ilmu, apapun bentuknya, menulis, mendengar, membaca, menelaah, menghafal, mentadaburi. Nah, ya, dan tidak setiap ustadz itu mesti masuk surga, dan tidak setiap yang bukan ustadz itu tidak masuk surga. Yang penting kita masuk surga. Walhamdulillah kalau kita bisa menjadi ustadz, dalam arti kita bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti kalau Anda bukan ustadz berarti Anda tidak punya kesempatan untuk berdakwah. Tidak. Ini pandangan-pandangan yang harus dievaluasi dan direvisi. Nah, justru kita mengajak ikhwanuna salafiyin barakallahu fikum, sebarkan ilmu seluas-luasnya. Sebarkan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun antum, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, sampaikan ilmu selama antum sudah betul-betul mempelajari ilmu tersebut, dan sampaikan apa yang antum ketahui. Jangan sampaikan sesuatu yang belum antum ketahui dan belum antum pahami, malah justru jadi nanti jadi dosa yang akan berkepanjangan. Antum menyemangati, antum sampaikan. Ketika tahu kebenaran, sampaikan. Jangan malah menghalangi orang dari menyampaikan kebenaran. Repot, Pak. Nah, justru kalau bisa kita saling mendukung dalam tablighul haq, menyampaikan kebenaran. Jangan malah menghalangi orang ya dari menyampaikan kebenaran. Oh, antum tidak boleh ini. Kenapa? Antum belum lulus jurumiyah atau belum lulus qatrun nada, sehingga enggak boleh antum menyampaikan kebenaran atau tidak boleh mengajar. Siapa bilang? Nah, ya, apalagi itu dilakukan dengan hawa nafsunya, maka hati-hati. Nah, ya, jadi kita harus biasakan diri kita untuk terjun dalam hal-hal yang tidak kita sukai dari berbagai macam ketaatan. Nah, saling mendukung, saling membantu itu berat. Senangnya kalau orang menjatuhkan saudaranya, iya kan? Kan begitu, hawa nafsu begitu. Senangnya kalau orang itu ya saudaranya kena musibah sambil dia tertawakan. Kan begitu? Na'udzubillah. Itulah hawa nafsu. Bukan seperti itu sifat seorang muslim, apalagi seorang salafi. Senangnya kalau saudara kita terjatuh dalam kesalahan atau dosa. Bukan begitu caranya. Justru kita bersedih dan kita berusaha bagaimana caranya saudara kita supaya kembali. Kita datangi, kita ajak bicara baik-baik, kita tabayyun, kita tatabbut, kemudian kita nasihati. Jangan malah ketika saudara kita terjatuh dalam kesalahan, kalau memang itu kesalahan, kita biarkan, malah kita bicarakan kemana-mana di belakang. Nah, itu memang hawa nafsu begitu. Maka kita harus lawan. Nah,
ya, supaya kita terdidik di atas didikan syar'i, terdidik di atas didikan para ulama. Naam, kemudian kata beliau berikutnya, waqilal muqamu ma'al bala'i bi husni suhbah kal muqami ma'al afiyah. Ya, dikatakan pula tentang faedah kesabaran atau keutamaan kesabaran, al muqam ma'al bala' bi husni suhbah. Kita berdiri dan bersikap ketika terjadi sebuah musibah, ketika menimpa kita sebuah fitnah atau cobaan, kita bersikap dengan husni suhbah, dengan persahabatan yang baik. Naam, itu nilainya dan keutamaannya seperti kita berdiri dalam keadaan dalam kondisi kita yang baik. Jadi kondisi kita sedang tidak baik, ya, tapi kita bisa mengatur diri kita untuk tetap bersikap baik. Ya, itu seperti orang yang berada di atas keadaan yang baik. Nah, ya. Jadi kebahagiaan pun akan muncul ketika kita bisa mengatur sikap kita, mengatur ucapan kita dan perbuatan kita. Ketika kita mendapatkan musibah, kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kenikmatan seperti kita itu berada di atas kenikmatan. Nah, waqala masih banyak ini. Tayyib. Waqala Yahya bin Mu'adz, kita pilih-pilih. Sabrul muhibbin asyaddu min sabriz zahidin. Wa ajaba kaifa yasbirun wa anshada was-sabru yajmulu fil mawatini kulliha illa 'alaika fa innahu la yajmulu. Nah, Yahya ibnu Mu'adz mengatakan kesabaran seseorang yang memiliki rasa cinta itu lebih berat daripada kesabaran orang-orang yang zuhud. Nah, wallahu a'lam, maksudnya mungkin seseorang yang memiliki keinginan, memiliki ambisi ataupun rasa cinta, dia tetap bersabar, itu lebih berat daripada orang yang memang dia tidak punya keinginan, orang yang zuhud. Karena orang yang zuhud memang dari sananya dia tidak punya ambisi, tidak punya keinginan. Wa ajaba, sungguh ini sangat mengherankan, sangat menakjubkan. Nah, bagaimana mereka bisa bersabar? Wa ansyada, kemudian beliau membacakan sebuah syair, was-sabru yajmulu fil mawatini kulliha. Kesabaran itu sangatlah indah di semua tempat, illa 'alaika, kecuali kesabaran yang engkau harus melawan dirimu sendiri. Fa innahu la yajmulu, karena itu tidak indah. Artinya apa? Berat. Ketika engkau harus melawan dirimu sendiri itu berat. Yang menjadi musuhmu adalah jiwamu dan nafsumu. Nah, kemudian Al-Jariri mengatakan, kata Ibnul Qayyim, as-sabru alla yufarraqa baina halin ni'mati wa halil mahabbati. Kesabaran itu adalah tidak adanya perbedaan. Perhatikan, hakikat daripada kesabaran itu adalah tidak adanya perbedaan pada dirimu ketika kamu mendapatkan nikmat atau ketika kamu mendapatkan
ujian dan cobaan. Kalau pas kamu dapat nikmat, kamu taat kepada Allah, kamu suka membantu orang lain, kamu berseri-seri wajahmu, kamu menuntut ilmu, kamu tetap sholat ke masjid, maka demikian pula ketika kamu susah, kamu sulit, kamu juga tetap stabil dan konsisten. Itulah hakikat kesabaran. Allah yufarraq, tidak adanya perbedaan pada dirimu ketika kamu mendapatkan nikmat, ketika kamu senang, ataupun ketika kamu susah mendapatkan ujian. Nah, ma'asukunil khatir fihima, dan disertai dengan sukunil khatir, ketenangan pikiran dan jiwa, baik ketika kamu mendapat nikmat atau ketika kamu mendapat musibah, baik ketika kamu senang ataupun ketika kamu susah. Karena terkadang orang ketika mendapatkan nikmat, ya kan, mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba kebunnya dibeli oleh Telkomsel, mau dibuat tower, padahal kebun tidak pernah dirawat, tidak luas juga. Tiba-tiba datang pegawai dari Telkomsel mau dibikin tower di situ. Nah, laku mahal ini, 500 juta. Bahkan dia belum pernah melihat tulisan 500 juta, apalagi pegang uangnya. Nah, dapat nikmat ini. Nah, ada orang-orang yang tidak bersabar, sehingga apa? Kejili-jili. Ya, pengen ini, yang tidak kebutuhannya, bukan hal yang dia butuhkan, yang tidak penting dia beli, dia habiskan uangnya untuk yang itu. Maka ini bukan orang yang bersabar. Kalau orang yang bersabar, dia pegang baik-baik itu uang dan dia atur dengan sebaik-baiknya supaya bisa dibelanjakan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Pakai untuk daftar haji, untuk beli rumah, untuk pendidikan anaknya. Kalau memang butuh kendaraan, ya beli yang secukupnya, tidak perlu yang baru, yang mahal, yang mewah. Nah, jadi sukunul khatir, tenangnya pikiran dan jiwa ketika mendapat nikmat. Bukan tadi kejili-jili. Wah, pengen nonton apa, safar kemana, makan ini, makan itu, besok beli Nmax, besok lagi jual, beli lagi apa lagi, ADV, besok lagi beli KLX, besok lagi CRF, terus beli jam, beli ini, HP-nya gonta-ganti, habis akhirnya. Nah, tayyib, jadi ya perlu diatur jiwa kita. Nah, kemudian berikutnya, ketika dia mendapat musibah juga sama, tetap stabil. Ketika dia tiba-tiba susah, qadarallah wa ma syaa fa'al, terjadi gempa misalnya, rumahnya roboh, dia tetap tenang. Dia tidak berkeluh kesah, apalagi berteriak-teriak, mengeluh ke sana kemari, mengadu. Seolah-olah dia tidak terima takdir Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia meminta-minta ke sana kemari, mencari solusi yang tepat, mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian, kalau pegadaian banyak dosa dan masalah, kalau sistemnya riba. Nah, ya. Jadi itu tidak ada bedanya. Tetap dia taat, tetap dia konsisten dalam beribadah, tetap dia konsisten dalam ilmu, walaupun dia susah. Nah, wa tasabburu huwa as-sukunu ma'al bala' ma'a wijdani athqalil mihnah. Kemudian tasabbur, yaitu memaksa diri untuk bersabar, adalah as-sukunu ma'al bala', ketenangan jiwa ketika menghadapi sebuah ujian, sebuah musibah, ma'awujdan athqalil mihnah, walaupun dia sedang merasakan beratnya ujian tersebut.
Dia sedang menemui dan mendapati, sedang merasakan beratnya ini ujian. Dia sedang kehilangan orang-orang yang sangat dia cintai. Satu keluarga misalnya, qadarullah rumahnya kebakaran habis, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya meninggal. La ilaha illallah, hartanya habis. Bagaimana perasaan dia? Dan dia pun juga sakit, walaupun tidak sampai meninggal. Dia tahan itu, tetap tenang, tidak berteriak-teriak, tidak histeris, tidak membuat gaduh. Nah, itulah kesabaran. Nah, qala Abu Ali Ad-Daqqaq sebagai penutup, karena sudah ada surat cinta ini. Nah, afwan Ustaz, waktunya istirahat. Nah, ya ini sebagai penutup. Nah, qala Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan fazas sabiruna bi'izzid darain. Nah, jadi surat dari panitia ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, fazas sabiruna bi'izzid daraini. Orang-orang yang bersabar itu akan berhasil meraih kemuliaan di dua negeri, yaitu di dunia dan di akhirat. Makanya jangan khawatir. Antum semua kalau bersabar dalam menghadapi apapun, maka antum akan mulia. Walaupun mungkin kemuliaan itu belum nampak sekarang atau besok atau setahun lagi atau 2 tahun lagi, tetapi karena engkau bersabar karena Allah dan engkau sabarkan dirimu untuk terus bersama Allah, tunduk terhadap hukum-hukum dan aturan-aturannya, maka Allah akan berikan kemuliaan itu kepadamu walaupun butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi di akhirat sudah pasti. Li'annahum nalu minallahi ma'iyyatah. Bagaimana mereka tidak mendapatkan kemuliaan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebersamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha ma'as sabirin. Karena sesungguhnya Allah itu akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Masa orang-orang yang selalu bersama Allah kemudian dia mendapatkan kehinaan? Kan tidak mungkin. Allah saja bersama dia, penguasa seluruh langit dan bumi, penguasa seluruh alam semesta, yang menguasai jin dan manusia dan seluruh makhluk bersama dia. Masa dia akan hina? Apalagi yang di bawahnya, di bawah penguasa itu. Tentunya mereka akan hormat kepadanya dan akan menghargainya selama engkau betul-betul menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersabar karena Allah subhanahu wa ta'ala dan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini kajian sore hari ini. Nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib dan ba'dal isya insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang bagi kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada kita semua dalam ilmu, amal dan umur kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghindarkan kita semua dari mengikuti hawa nafsu kita dan memberikan kesabaran kepada kita semua. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.